Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah maghrib, Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, nikmat yang sering dilupakan manusia. Dan alhamdulillah, dua nikmat itu kita rasakan dan kita manfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua nikmat itu senantiasa terus kita rasakan. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali bersama pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampaikan tentang tanda-tanda ilmu yang manfaat, sebagaimana dalam surat Qaf ayat 37. Kemudian kita juga sampaikan kemarin apa yang ditulis oleh Ibrahim Al-Khawas, yaitu Dawaul Qalb khamsatu asya. Jadi ada obat penawar hati yang kemarin kita sudah sampaikan 5 hal itu. Bagaimana cara untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memberikan nutrisi hati kita supaya hati kita senantiasa sehat. Orang yang beriman selalu melihat, tidak hanya melihat fisiknya supaya sehat, tetapi dia melihat hatinya. Karena dia sadar bahwa sesungguhnya hati itu orang mulia gara-gara hatinya, orang terhormat gara-gara hatinya. Karena hati itulah raja dari seluruh organ tubuh yang ada di diri kita. Kalau rajanya baik, insya Allah baik yang lainnya. Tapi kalau rajanya rusak, maka rusak semuanya. Hati itulah raja. Dan hati itu adalah mata jiwa. Bukan mata najwa ya, jangan keliru, mata jiwa. Kalau jiwa kita ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, maka kita harus benar-benar melihat hati kita. Karena hati itulah matanya jiwa, matanya an-nafs. Kalau matanya ini baik, matanya ini bercahaya, matanya ini tajam bersinar, maka hidayah Allah Subhanahu wa taala itu tembus ke relung hati kita. Ya, syukur. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu bagi kita yang iman kita itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dan berkurang. Maka selayaknya kita terus-menerus melihat hati kita. Apakah hati kita ini sehat? Apakah hati kita ini sakit? Atau na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, hati kita ini mati. Tapi insya Allah, karena kecenderungan kita senantiasa beribadah kepada Allah, kecenderungan kita senantiasa baca Al-Quran, kecenderungan kita senantiasa bangun malam, kecenderungan kita senantiasa sholat tepat pada waktunya, insya Allah hati kita bukan hati yang mati, hati kita bukan hati yang sakit. Mudah-mudahan terus hati kita menjadi hati yang sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada bagian yang keempat ini
kita akan membahas tentang sakitnya hati. Sakitnya hati itu di mana, Bu? Oh ya sudah. Sebab-sebab hati yang sakit. Ada beberapa hal yang menyebabkan hati kita sakit. Hati yang sakit itu bisa merusak penglihatan. Nggak ada Pak Dokter Amar Rusmana? Nggak ada ya? Jadi hati yang sakit itu bisa merusak penglihatan, bisa merusak mata. Ya. Artinya penglihatan dan keinginan kepada yang benar. Jadi merusak penglihatan mestinya kepada yang benar, jadi enggak kepada yang benar gitu. Jadi hati yang sakit itu kecenderungannya kepada yang batil. Hati yang sakit itu kecenderungannya kepada sesuatu yang tidak hak. Hati yang sakit itu kecenderungannya kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu di dalam hati ada penyakit subhat dan syahwat. Inilah dua penyakit yang sangat-sangat mengganggu. Sangat mengganggu pada diri seseorang. Karena sesungguhnya kalau sudah subhat dan syahwat ini menjadi penyakit hati kita, maka mata itu akan menjadi buta. Mata itu akan menjadi buta. Bukan mata kasat mata kita, tapi mata hati kita akan menjadi buta. Kalau mata kita nggak melihat, mohon maaf, banyak di antara kaum muslimin anak-anak yang matanya buta, tetapi hatinya nggak buta, sehingga dia bisa menghafal Al-Quran. Nggak sedikit orang-orang yang anak-anak yang buta sejak kecil, dia hafal Al-Quran. Tapi berapa banyak orang-orang yang matanya melek, hatinya sakit, hatinya buta. Kalau hati buta, bukan hanya rumah tangga yang rusak. Kalau menjadi pemimpin, rusak negara itu, gara-gara hatinya buta. Nah sekarang ini di negara kita ini banyak yang buta apa sehat kira-kira? Banyak yang buta apa ya sehat hatinya? Nggak berani kan? Ya nggak usah Ustadz disampaikan begitu. Memang banyak yang buta. Ya. Kalau buta di dunia secara kasat mata masih ada yang nonton, Pak. Masih ada yang nonton, masih ada yang mengarahkan. Tapi kalau sudah buta mata hatinya, nah ini susah. Disampaikan yang benar, disampaikan sesuatu yang hak, dia tidak akan menoleh sama sekali. Ya. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau mata kita, naudzubillah, mata seseorang itu buta, kasat matanya buta, masih selamat. Masih selamat. Tapi kalau sudah mata hatinya buta, akan mencelakakan negara. Bukan hanya rumah tangga, bukan hanya masyarakat, negara bisa celaka. Ya, dan itu banyak. Kurang apa? Kalau kemarin saya sampaikan, kurang apa anggota DPR? Kencing saja dibayar. Kencing saja dibayar. Bahkan 1 tahun bisa 4 miliar sekian. 4 miliar sekian yang diungkap oleh siapa itu penyanyi itu, siapa itu namanya itu? Nah, hafal itu, hafal. Saya nggak hafal. Saya sengaja, Pak. Iya, ternyata hafal Pak Jenengan. Ya. Beliau untuk menjadi anggota dewan butuh uang 3 miliar untuk disebarkan akan jadi anggota dewan. Bahkan yang diungkapkan oleh kemarin di TV One itu ada seorang yang nyalonkan anggota dewan tapi nggak jadi, dengan modal 40 miliar nggak jadi. Masya Allah. Kira-kira yang buta itu yang nerima atau yang nyebarkan? Sama-sama buta matanya. Makanya kalau mereka mengkorupsi uang negara, jangan salahkan, karena uangnya dulu sudah diberikan, sudah diterima oleh rakyat. Ya. Apakah itu yang akan kita pilih? Jangan. Ya. Kalau kita milih itu sama dengan mata kita buta, matanya dia malah lebih nemen. Ya. Baik.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebab-sebab yang mengakibatkan sakitnya hati adalah kelalaian. Ada 3 kelalaian. Yang pertama adalah kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kelalaian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kelalaian terhadap hari akhir. Inilah 3 kelalaian inilah yang menyebabkan hati seseorang itu ada penyakitnya. Hati seseorang sakit ketika satu, dia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah kurang berzikir. Dan kurang berzikir itu tanda-tanda orang munafik. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Ini tanda orang munafik. Jadi orang munafik itu mau menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Apabila orang munafik itu sholat, dia malas dalam sholatnya. Apabila dia wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas, dia malas ketika ibadah. Kalau sudah ibadah, kalau dia sudah beramal soleh, kepingin dilihat manusia, yura'unan nas. Kemudian yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak berzikir kecuali sedikit. Zikirnya itu sedikit. Makanya tanda-tanda zikir yang sedikit ini tanda orang yang sakit hatinya. Nah, kita ini zikirnya banyak atau sedikit? Ake zikire apa ake laline? Sudah dijawab saja. Ake zikire apa ake laline? Ake laline. Kalau ake laline berarti hatinya awani, ya. Padahal sholat itu inna sholata lidzikri. Sesungguhnya sholat itu ingat kepadaku. Mulai dari takbir sampai salam. Ake ilinge opo ake laline. Banyak lupanya kan? Banyak lupanya. Kalau yang sholat paling banter 10 menit, itu saja banyak lupanya. Apalagi tidak sholat. Wong sholat itu khusus nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, paling banter 10 menit, itu saja banyak lupanya, apalagi ketika tidak sholat. Terus bagaimana caranya 10 menit itu ingat kepada Allah? Latih di 23 jam yang lain untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar sholat kita ingat kepada Allah, insya Allah yang 10 menit itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ini tambah lama enggak tambah nom, tambah lama tambah tua. Kalau tambah lama tambah tua terus mau kemana? Makanya hati harus sehat. Jadi tanda penyakit hati kita. Jadi sakit hati kita itu yang pertama karena kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian kepada Allah itu indikasinya apa? Zikirnya sedikit. Ya. Padahal kita diajari Nabi SAW ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir-zikir yang lain. Dan zikir itu satu, baca Quran juga zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar juga zikir. Berdoa zikir, istighfar zikir. Tuh. Semuanya ini zikir sebenarnya. Ada orang yang bibirnya tidak komat kamit, tapi diam gini, zikir. Karena zikir itu menggunakan potensi organ tubuh kita untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasakan. Merasakan apa? Kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Zikir kan, Pak? Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, kalau yang dihitung itu banyak atau tidak? Zikir kok dihitung? Nikmat saja nggak dihitung oleh Allah. Mulai dari pagi, mulai dari tidur sampai bangun, mulai dari bangun sampai tidur kembali, nikmatnya Allah itu banyak sekali. Bagaimana cara kita untuk nyambung kepada Allah? Ingat nikmat, ingat nikmat. Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmat. La tuksuha, tidak mungkin itu.
Tapi Allah meminta kepada kita mensyukuri nikmat. Bukan menghitung nikmat, tapi mensyukuri nikmat. Tapi supaya kita nyambung kepada Allah, maka lihatlah nikmat itu. Jangan diberi nikmat hati yang sehat kayak begini, disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, senaoso awak kula mboten pate enak, tapi hati kula sehat ya Allah. Nah gitu ya. Yang kedua, kenapa kok lalai kepada Allah? Karena ketergantungan yang berlebih kepada dunia. Ketergantungan yang berlebih cinta kepada dunia inilah yang menyebabkan hati kita sakit. Kenapa hati sakit? Karena lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena selalu dan cenderung hati kita kepada dunia. Loh, enak loh Pak dunia itu, Pak. Enak. Siapa yang nggak senang dengan kedudukan? Istri dunia apa enggak? Pak Tenan. Anak dunia, harta, kedudukan dunia. Ya. Dulu nggak punya istri, masya Allah, sholat malamnya nggak pernah berhenti, Senin Kemisnya nggak pernah telat, ya. Dikit terus bareng dihadirkan istri yang solehah. Wah, lupa mulai pelan-pelan sholat malamnya, sholat subuhnya, tuh gitu ya. Itu istri yang solehah, apalagi yang nggak solehah, teman-teman. Ya. Jadi yang pertama ini kelalaian kepada, yang kedua, karena kelalaian kepada perintah Allah. Kelalaian kepada perintah Allah menyebabkan hati seseorang itu bisa sakit. Kenapa orang kok bisa lalai kepada perintah Allah? Satu, biasanya itu malas. Biasanya orang ini nggak suka dengan perintah. Nggak suka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada azan padahal rumahnya dekat masjid. Bising. Ya. Makanya di satu tempat ada sekelompok orang yang tidak beragama Islam, ya maklum lah tidak beragama Islam. Itu mendatangi takmir agar azannya tidak dinaikkan. Mulai protes, ya. Lama-lama nanti kalau mereka banyak, bisa-bisa masjidnya di demo, itu. Kemudian yang kedua, karena mengutamakan syahwat, mengutamakan nafsu dan setan, sehingga seseorang tidak lagi mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kelalaian terhadap hari akhir. Kelalaian terhadap hari akhir inilah kecenderungan seseorang hatinya sakit. Bapak, hati sakit itu nggak bisa diukur. Hati sakit itu nggak bisa, kadang-kadang sulit untuk dideteksi. Kalau tubuh kita sakit gampang, meriang sedikit bingung, iya nggak? Meriang sedikit bingung. Apalagi kalau pas gigi sakit gak duwe duit bisa. Gigi sakit gak duwe duit, sing wedok cerewet. Wah, pas sudah itu. Mangkel sudah. Nah, tapi kalau hati sakit, nggak terasa, Pak. Nggak terasa kalau hati sakit itu, Pak. Tahu-tahu rusak semuanya. Aturan rusak. Ya. Aturan rusak, ditabrak semuanya. Itu hati yang sakit. Tapi dirinya sehat. Kadang-kadang hati yang sakit itu gemuk-gemuk ya orangnya. Ya bukan yang dari sini, mohon maaf ya. Saya juga, ukuran saya juga gemuk. Kelalaian terhadap hari akhir ini diantaranya kurang mengingat mati. Oh iya, kurang mengingat mati. Biasanya kalau orang ingat kepada hari akhir, itu tandanya ingat mati, Pak. Dzikrul maut. Suatu ketika Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar yang menyampaikan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat Ansor datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Qala ahsanuhum khuluqan. Wa ayyul mu'min al-akyas? Wa ayyul mu'min akyas?
qala aksaruhum lil mauti dzikran wa aksanuhum lima ba'du istidad ulaika al aqyas. Seorang Ansori datang kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang utama itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan aksanhum khuluqan. Orang mukmin yang utama adalah orang mukmin yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik, tutur katanya lembut. Dia tahu etikanya bagus. Kita tahu bahwa akhlak itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang mukmin, akhlak kepada sama muslim, akhlak kepada orang kafir, akhlak kepada seluruh ciptaan-ciptaan Allah, semuanya ada akhlaknya. Lebih-lebih akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya nggak pantas kalau kita sholat kemudian pakai kaos di belakangnya ada tulisan warna-warni begitu ya. Rasul dulu waktu sholat saja ketika ada takbir yang ada gambar-gambarnya suruh lepas. Sekarang kita kadang-kadang pakai baju ada tulisannya I love Sasa, nggak ada orang Sasa kan? Ada orang Sasa. Oh, iya. Sehingga hati-hati kalau ada begitu. Saya ingat dulu waktu saya dengan Ustadz Soleh waktu di kuliah dulu di Masjid Al-Falah itu. Kan biasa anak-anak SMA sekolah di SMA Santa Maria ya, SMA Katolik, utaranya Masjid Al-Falah itu kan ada sekolah Katolik. Itu anak-anak muslim sekolah di sana nggak sedikit. Anak-anak muslim yang sekolah di Mater Dengkek nggak sedikit kan? Itu sholat Jumat di Masjid Al-Falah pakai pet seragam, pakai salib. Itu nggak sedikit, saya tahu sendiri. Sehingga diumumkan, siapnya kalau khatib mau naik mimbar itu mesti diumumkan sama takmir. Umumkan untuk dirapatkan barisan. Salah satu di antaranya masih ingat, sampai sekarang masih ingat saya. Anak-anak yang dari SMA tersebutkan itu mohon untuk bajunya dilepas, ganti baju yang lain gitu. Karena kan tidak umum salat Allahu Akbar pakai salib Pak, gitu ya. Ya Allah, coba bayangkan itu. Untungnya salibnya di sini, kalau Pak salibnya di belakang. Allah, lo salib gitu. Insyaallah. Makanya saya mohon insya Allah ya, yang di sini kita rapikan. Kalau ada yang pakai baju kemudian mengganggu, tolong dikasih yang lain ya. Bajunya dilepas, ganti yang lain. Dibalik, ya betul Pak. Kemudian Rasul mengatakan itu tadi, siapakah orang mukmin yang cerdas itu ya Rasul? Jadi kalau ukuran Rasulullah cerdas itu bukan karena gelar akademik, bukan. Ya. Ukuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecerdasan itu di hati, kecerdasan itu di iman. Kalau seseorang itu zikrul mautnya lebih banyak, aksaruhum lil mauti dzikran, memperbanyak ingat mati. Dan tidak sekedar memperbanyak ingat mati, tetapi yang bersangkutan itu mempersiapkan diri untuk menuju kepada kematian. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu takut dengan kematian? Takut atau tidak takut, mati itu pasti datang. Tapi yang aku takutkan adalah apa yang harus aku bawa untuk menuju kepada apa itu alam barzah. Bekal apa yang harus aku bawa ketika di mahsyar? Bekal apa yang harus aku bawa ketika di mizan? Bekal apa yang harus aku bawa ketika di syirat? Apakah setelah itu surga atau neraka jahanam selama-lamanya? Ini Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Ali bin Abi Thalib itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ada di antara antum yang dijamin masuk surga? Ali bin Abi Thalib sudah dijamin masuk surga melalui lisan baginda Rasulullah SAW, tapi masih takut. Tuh kita ini nggak ada yang menjamin, nggak ada yang takut. Apa menit, enggak. Ya. Karena itu salah satu indikasi seseorang yang hatinya sakit adalah
sedikit mengingat mati. Fenomena kemarin kan banyak orang mati, tetangga kita, muka, belakang, kanan, kiri, mungkin saudara kita, mungkin itu teman karib kita. Tiap saat HP kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan yang ngono pisan, muga-muga husnul khotimah. Apa nih muga-muga husnul khotimah? Husnul khotimah iku nek guru mati. Ini wis mati enggak usah husnul khotimah. Iya. Apalagi doa kita di WhatsApp. Sing oleh pahala itu HP ini bukan jenengan. Doa itu ketika mendengar kabar doa dulu, kirim WA enggak masalah setelah itu, ya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, jadi kelalaian terhadap hari akhir ini menyebabkan seseorang hatinya sakit. Ini bisa menjadikan tolak ukur kita. Sejauh mana kita ini mengingat mati, sejauh mana kita ini kecenderungan untuk melalaikan kepada hari akhir, sejauh itu pula hati kita sakit. Tapi kalau panjenengan semuanya terus-menerus ingat akan hari akhir, ingat hari akhir, nanti malam hari dengan istrinya bangunkan setelah sholat malam, kemudian dialog dengan istrinya, piye Bu, ini aku mati dhisik. Loh gitu kan enggak apa-apa kan ya? Ya ojo ngono lah Pak, anak iki cilik-cilik. Masya Allah. Ini aku sih mati dhisik. Gampang itu. Urusan buri. Kita adzan dulu, ya. Betul. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi 3 kelalaian itulah yang menyebabkan hati seseorang sakit. Kelalaian kepada Allah, kelalaian kepada perintah Allah, dan kelalaian kepada hari akhir. Nah, dari 3 sebab kelalaian itulah maka akan mengakibatkan 3 hal. Yang pertama, orang akan malas untuk beramal soleh. Jadi dia terasa berat betul ketika diajak kepada kebenaran. Ketika diajak kepada kebenaran sudah tahu ini benar, Quran dan sunnahnya jelas, Quran dan hadisnya jelas, tapi dia nggak mau, alasannya banyak. Kalau orang beriman kepada Allah nggak ada alasan. Kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nggak ada alasan ini dan itu, pasti dia ikuti. Ya. Karena itu kelalaian 3 hal itu menyebabkan satu, orang itu ketika diajak untuk beramal soleh malas, berat sekali. Nah ini juga kita jadikan tolak ukur kita. Apakah ketika kita diajak kepada kebenaran, ketika diajak kepada amal soleh, ketika diajak untuk melaksanakan kebaikan, menegakkan kebaikan, memperjuangkan kebenaran, kok berat sekali, begitu? Kok berat sekali? Hati-hati, jangan-jangan itu tanda sakitnya hati. Kemudian yang kedua, jiwanya cenderung kepada maksiat. Jadi kalau sudah lalai kepada Allah, lalai kepada perintah Allah, lalai kepada kalau dia mau mati, kecenderungannya kepada maksiat. Kecenderungannya kepada mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan dunia daripada akhirat. Nanti dilihat dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 59. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datang kepada mereka setelah mereka generasi atau penerus yang adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Kemudian kelak mereka akan bertemu dengan kesesatan. Jadi akibatnya apa? Menuruti hawa nafsu. Ya. Menyia-nyiakan salat. Jadi inilah generasi yang menyia-nyiakan salat, generasi yang Allah Subhanahu wa taala katakan mengikuti hawa nafsu. Sehingga mereka sesat. Ini akibat apa? Akibat itu tadi itu, kelalaian itu. Sudah nggak mau menegakkan kebenaran karena kelalaian kepada Allah, kelalaian kepada perintah Allah, kelalaian kepada hari akhir. Masa ono hari akhir, ramalan, nggak gitu ya. Bentar lagi mati, ya, masih sakit kurangnya.
Nanti kalau sudah mati beneran, oh iya ya, bener ulama berarti. Saya nggak bisa balik mana ini. Mudah-mudahan Allah memberikan sihat dan taubat kepada Allah ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, makanan tubuh itu kalau kita ingin sehat, tubuh kita sehat, pasti kita ingin makanan-makanan yang bergizi, ya enggak? Makanan yang bergizi, makanan yang higienis, makanan yang menyehatkan lah. Termasuk tadi itu makanan apa tadi, pecel. Pecel apa tadi itu? Bukan pecel Banyuanyar. Karena yang bikin orang Banyuanyar suaminya tapi ya. Iya bener Pak. Mudah-mudahan beliau yang selalu memberikan buka bersama ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Termasuk kata Nabi, barang siapa yang memberikan buka bersama, buka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala daripada orang yang puasa itu sendiri. Insya Allah ya, mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ingin tubuh kita sehat, maka makanannya juga harus sehat, yang menyehatkan. Tapi kalau makanannya nggak jelas, makanannya kotor, makanannya penuh dengan penyakit, maka tubuh juga akan berpenyakit. Demikian pula dengan hati. Nutrisi hati kemarin sudah kita sampaikan. Zikir kepada Allah nutrisi hati. Kemudian sholat juga nutrisi hati. Ya. Kemudian duduk di majelis taklim kayak begini juga nutrisi hati. Saling menegur dengan kebenaran juga nutrisi hati. Maka sering mungkin hati kita isi dengan kebenaran, kita isi dengan sesuatu yang baik, maka hati ini pun akan sehat ya. Jadi kalau tubuh kita sehat, makanannya harus bersih dan sehat. Kalau hati kita ingin sehat, maka kita pun harus terus-menerus menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, karena ini ada yang lain yang perlu saya sampaikan tapi waktunya nggak memungkinkan. Kalau tadi kita berbicara tentang sakit hati, maka ada perusak hati. Ya, waktunya nggak cukup, nanti insya Allah pekan yang datang. Ya, ada pertanyaan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pertanyaan cukup bagus ini. Orang yang hatinya mati, ya, itu biasanya indikasi daripada orang kafir, orang yang musyrik, itu hatinya mati. Orang yang hatinya mati, beberapa pertemuan kemarin, sebelum pertemuan ini, kita telah membahas tentang pembagian hati. Hati sakit, hati yang mayit, hati yang mati, dan hati yang sehat. Nah, hati yang mati itu adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Hati yang mati itu dimiliki oleh orang-orang yang musyrik, sehingga kebenaran kayak apapun sulit untuk dia terima. Makanya hidayah itu kan tembus di hati. Kalau hatinya mati, bagaimana dia bisa mendapatkan hidayah? Kalau hatinya sakit, masih ada upaya untuk berobat, sehingga nanti hati yang sakit itu bisa menjadi hati yang sehat. Atau sebaliknya, hati yang sakit itu bisa mati karena fi qulubi maradun fazadahumullah maradun, ditambahi oleh Allah SWT sehingga menjadi hatinya mati. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya, apakah hati yang mati itu dia benar-benar orang yang berindikasikan kafir, murtad, atau syirik? Memang betul. Ya, memang betul. Jadi mudah-mudahan kita, naudzubillah ya, mudah-mudahan keluarga kita, anak turunan kita tidak ada yang hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, masya Allah, sulit ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan hati kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya yang paling ditakuti oleh orang-orang mukmin adalah mati dalam kondisi hatinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.